Kalau kita sedang nggak nyaman, dihina orang, dilecehkan orang, dikecilkan orang, dianggap jelek, jangan membaca surat Fussilat ayat 34, ayat 35 plus surat Az-Zumar ayat 10. Siapa? Kita akan bahas surat Fussilat ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Shadaqallahul adzim. Yang kita baca tadi surat Fussilat ayat 35. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Dan tidak akan bisa mendapatkan hal seperti itu. Nanti kita bahas di ayat sebelumnya 34. Illal ladzina sabaru, kecuali orang yang sabar. Dan tidak akan dianugerahkan seperti itu kecuali orang yang mendapat keberuntungan yang besar. Makanya judul pengajian pada pagi ini adalah keberuntungan yang besar. Apa itu keberuntungan yang besar? Terus siapa yang bisa mendapatkan keberuntungan yang besar? Akan kita jelaskan setelah yang satu ini. Nanti jam 7 ya. Ini pengajian sampai jam 12 kan? Ada sesuatu sifat yang diterangkan di ayat sebelumnya. Sifat itu tidak akan dimiliki kecuali orang yang bersabar. Dan sifat itu tidak akan dimiliki kecuali orang yang akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Makanya kita perlu flashback, kilas balik ke surat Fussilat ayat 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ini surat Fussilat ayat 34. Dan tidaklah sama antara kebaikan dan keburukan. Tolaklah keburukan atau kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia bisa menjadi seperti kawan sejati atau kawan setia. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini jelas Allah mengatakan tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Sekarang banyak di sosial media itu ada paham namanya relativisme. Apa Bu, Pak? Relativisme itu paham tergantung. Oh, misalnya pakai bikini itu gak apa-apa, tergantung siapa yang melihat. Kacau Pak, kalau menilai kebaikan tergantung itu biasa. Kalau kita jelas-jelas Pak, al-haqqu mir rabbika, kebaikan itu dari Allah. Kalau kita pengen tahu baik atau buruk, kita melihat bagaimana Allah menilai. Karena besok yang akan memberikan penilaian, yang memberikan rapot kita itu besok di akhirat adalah Allah Pak. Jadi kalau kita, wah itu baik kok menurut saya, apik, elek menurut pendapat pribadi. Di sosial media itu barang elek iso diapik-apik Pak, barang apik iso di elek-elek. Jangan pernah nggak berbuat baik kemudian dibully orang atau dinyek uang? Pernah nggak Bu? Ibu-ibu itu pertama kali pakai jilbab. Oh, ada yang ngomong baik, ada yang ngomong buruk. Ada nggak Bu? Dulu pas panjenengan pakai jilbab pertama kali, ada yang komentar negatif nggak Bu?
Ada. Misalnya apa? Keruduk-keruduk, orang praktis, orang Indonesia asli, tidak orisinal, tidak nguri-nguri kebudayaan. Banyak Pak. Orang pakai jilbab, tapi juga ada yang ngenyek, tapi dengan nada yang kata-kata yang baik. Assalamualaikum Bu Haja, ya diamini. Satu saat akan terjadi pada panjenengan calon penghuni surga nih. Amin gitu Bu. Saya marah-marah, nggak usah. Jadi Allah sudah menjelaskan tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Jelas beda. Jangan menyamakan Pak. Kalau ada orang yang berani menyamakan kebaikan dan keburukan, itu sudah menentang Al-Quran. Sekarang Pak, di sosial media itu orang ngomong kasar itu biasa Pak. Kalau ada yang kritik, cuman gitu aja kok, kamu itu fanatik banget. Kalau ada orang berbuat baik, kita harus pengen Pak. Ada orang bisa sedekah, ada orang bisa sholat khusyuk, ada orang bisa beribadah dengan baik, kita harus pengen Pak. Jangan kalau kita benci. Kalau kita benci, diingatkan dalam surat Al-Kautsar ayat 3, inna syani'aka huwal abtar. Kalau ada orang sholat, ada orang korban, ada orang berbuat baik, kok benci, itu tanda-tanda orang yang abtar. Abtar itu terputus dari rahmat Allah, terputus dari hidayah Allah, terputus dari rizki Allah, terputus dari koneksi dengan Allah Pak. Artinya Allah memberikan apapun, hidayah, rizki, kita tidak ada sinyal Pak. Kalau ada orang berbuat baik itu, kalau kita belum bisa berbuat, minimal ikut seneng. Dalam bahasa Arab namanya tahni'ah. Ikut berbahagia, ikut bersyukur. Oke. Tidak sama Pak antara kebaikan dan keburukan. Tapi kalau ada orang yang kita milih yang baik, jelas kita harus milih Pak. Kita setiap hari berdoa Allahumma arinal haqqa. Kita milih yang baik. Bahkan ketika kita sholat diawali dengan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dari yang batil Pak, dari yang buruk dan kesalahan Pak. Sebagaimana engkau telah menjauhkan antara masyrik. Masyrik itu putih Pak, timur, maghrib, barat. Jadi kalau ada orang yang ngomong tidak baik kepada kita, berbuat yang membuli kita, mencela kita, kita tidak usah mengembalikan dengan hal yang sama, tapi kita mengembalikan dengan perilaku yang lebih baik. Idfa billati hiya ahsan. Ahsan itu artinya lebih baik. Jadi ahsan itu kalau bahasa Jawanya paling bagus, paling ganteng, paling keren, paling apian. Jadi dulu bapak saya itu pengen punya anak yang bagus, keren, akhlaknya bagus. Kalau kenyataannya kok saya nggak ganteng, itu beri doa bapak saya belum terkabul. Ya paling tidak akhlaknya lah. Kalau kita wajah kita itu nggak baik, ya paling nggak akhlak kita. Membahas dengan yang lebih baik itu tidak mudah Pak. Orang itu secara umum, nek kowe apik karo aku ya tak apiki, nek kowe elek karo aku tak keleki gitu kan. Kalau jenengan baik dengan saya baik. Kalau kamu jelek dengan saya, ojo takon nek aku ya kasar. Tapi kita itu dituntut ihsan. Kita itu dituntut ihsan Pak. Ihsan itu berbuat yang lebih baik. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita ngasih yang lebih baik. Ibu-ibu ngasih ke saya 1, saya balas 2. Itu namanya ihsan. Kalau ibu-ibu kok ngomong saya baik, saya lebih baik. Bapak-bapak ngomong sama saya manis, saya lebih manis. Tapi hati-hati jangan kemanisan, tidak pakai diabetes. Lama-lama dia akan menjadi sahabat yang baik. Sudah contohkan Rasulullah Pak. Umar bin Khattab, kenal nggih? Umar bin Khattab itu dulu kan seperti apa Pak orangnya? Sangat memusuhi Islam. Ketika adiknya membaca Al-Quran, mau dibunuh loh Pak. Tapi ketika dia sudah mendapatkan hidayah sama Rasulullah, dia adalah pembela yang paling depan. Ketika ada orang yang mengancam Rasulullah, ada yang berbuat aneh-aneh pada Rasulullah, kemudian si Umar bin Khattab itu akan membela dan dia akan terdepan. Itu kan seperti seorang sahabat yang sangat setia. Jadi bisa jadi Pak, orang yang membenci kita itu suatu saat kalau kita api akan jadi baik. Makanya kita itu kan bagaimana kita dakwah itu situ Pak. Kalau ada orang yang berbuat jahat, maka kita harus membalasnya dengan kebaikan. Itu hal-hal yang sifat pribadi Pak.
Tapi kalau sifatnya agama, nggak bisa, Pak. Seperti itu nggak mudah, Pak. Kalau ada orang yang berbuat jahat, kalau kita berbuat baik itu nggak mudah. Yang bisa itu siapa, Pak? Ilaladina sobaru. Sabar itu menghadapi gangguan dan perilaku buruk. Jadi sabar menghadapi, Pak. Kita tuh nggak langsung reaktif. Ketika orang berbuat kepada kita, terutama yang buruk, ada dua pilihan. Satu namanya reaktif, dua namanya responsif. Satu apa, Bu? Reaktif. Dua responsif. Reaktif seperti itu, Bu. Kalau ada orang berbuat sama saya getak genti, itu namanya reaktif. Artinya A dibalas A, elek dibalas elek, itu reaktif. Ibu sama suami, piye itu, Mas? Terus suami juga jawab dengan nada yang sama, lah piye? Itu namanya reaktif. Jadi kalau ibu-ibu misalnya ibu-ibu nadanya tinggi, Pak, dong gitu. Paling enggak bapak-bapak nada di bawahnya, si gitu. Jadi kalau kita ada orang marah itu cenderung nadanya tinggi, Pak. Kalau yang marah itu pakai nada do, bapak-bapak si. Syukur-syukur la sol fa mi re do. Kalau ada orang yang ngomong pita, kalau misalnya salah satu ya, bapak atau ibu dalam rumah tangga ngomongnya pakai nada tinggi, kalau bahasa Jawanya in English is nyentre. Oh, you know what I mean? If I speak in English, you know? Yes. Ngomong dengan nada tinggi namanya apa, Pak, di Tawarsari? Nyentre. Kebenar motor bahasa Mayutan. Nyentre, apa lagi, Pak? Hah? Ngegas. Apa lagi, Bu? Nyentre, ngegas. Apa? Sabar menghadapi gangguan dan perilaku buruk dengan kita berperilaku yang tidak sama. Kalau kita sama, kasar-kasar, apa bedanya? Kalau ada orang musuh kita, ada orang misuh. Jadi in English misuh itu is washing, you know? Washing artinya misuh. You know what I mean? Kalau ada orang ngomong kasar kok kita balas kasar, itu namanya kita bukan orang yang bersabar. Orang yang bersabar itu ada omong kasar, kita jawabnya tidak kasar. Ada omong nadanya tinggi, kita nadanya rendah. Sabar itu paling enggak kita meneng, Pak. Enggak usah direspon. Jadi sabar beda dengan ngapet loh, Pak. Tapi awalnya sabar itu memang ngapet, betul enggak? Jadi sabar itu mesti awalnya ngapet. Pengennya kan bales. Ono ngomong kasar, pengen ngomong kasar, itu namanya orang sabar, Pak. Tapi orang bersabar pengennya yang ngomong kasar tapi diampet. Terus namanya kalau responsif, kalau reaktif itu ada A balas A, itu reaktif. Tapi kalau responsif itu ada omong A C. Tak balas gopo ya iki. Apa yang lebih manfaat, apa yang lebih baik? Apakah saya hanya diam saja? Kan bagi orang yang beriman, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira au liyasmut. Orang yang beriman itu ada dua pilihan, ngomong yang baik atau diam. Kalau tidak bisa ngomong baik, diam. Kalau tidak bisa diam, ngomong baik. Gak ada tengah-tengah pilihannya, ngomel-ngomel gak ada, Pak. Ini tidak mudah. Orang yang bersabar itu dalam konteks ini adalah kita bisa sabar menerima perlakuan dari orang yang tidak baik. Kemudian menurut Muhtason ini keberuntungannya apa, Pak? Kebaikan besar dan manfaat. Ketika kita bisa menahan diri, tidak membalas. Tadi saya lupa mengatakan responsif. Responsif itu ketika ada orang ngomong apa, orang berbuat apa, kita berpikir dulu. Kalau responsif itu direnungkan dulu, dipikir saya harus menjawab bagaimana ya. Oh, kalau jawab ini malah saya runyam. Nek bahas ini insya Allah baik. Kalau Pak Yamari pernah menerangkan, atau Pak sini mungkin juga pernah, ada aksi, reaksi, situasi. Ingat Pak Yamari sering ceramah seperti itu kan? Jadi kan ingat nggak ceramahnya Pak Yamari? Aksi, ada orang sesuatu perbuatan. Kemudian ada reaksi. Reaksi itu kita itu menjawab atau mengomentari atau membalas. Kemudian ada situasi. Aksi, tidak pun ibu-ibu lagi nggak seneng sama tetangga takoni, pada tidak pun wis ngerti arep pasar tidak takon.
Itu namanya reaksi. Kemudian akan menimbulkan situasi yang tidak enak. Bapak ditanya sama ibu, "Dahar apa Mas?" "Dadak takon barang." Wis ngerti senenganku ki yo ndok ceplok dadak takon. Kan jadi enggak enak. Waduh, salah ya aku ya. Istri merasa bersalah. Siapakah orang yang disebut orang yang bersabar? Menahan kemarahan. Ini menurut tafsir Zubdatut Tafsir ini bahwa orang yang bersabar itu adalah orang yang menahan kemarahan dan menanggung hal-hal yang tidak disukai. Jadi kalau kita itu tidak disukai, ada sesuatu yang tidak kita sukai, kurang enak ya dunia-dunia gitu, kita menahan, Pak. Bahkan orang sampai membuli secara fisik, yo nek loro tenan yo kita harus menjaga diri, Pak. Tapi kalau cuman kesenggol sidik, berarti yo jangan kita sensitif. Jadi orang sabar seperti itu. Dan seperti apa hadiahnya dari ini? Sabar menahan amarah, menanggung tidak sukai. Keberuntungan besar adalah pahala dan kebaikan dan karunia dari Allah. Jadi kita itu bagi orang yang bersabar akan mendapatkan balasan yang tiada terhingga. Coba jenengan buka surat Az-Zumar ayat 10. Jangan mengaku kita itu sabar kalau belum bisa kita menahan untuk membalas orang yang berbuat jahat. Kalau kita ada berbuat jahat kok kita balas, belum orang yang sabar. Paling tidak kita diam, Pak. Kalau orang itu mencela kita, diri kita sabar, Pak. Tapi kalau udah mencela agama, beda urusannya loh, Pak ini. Ya kita harus mengadukan secara hukum, secara keadilan. Kalau minggur, wah Pak Hasan gendut, nggak apa-apa. Udah dari dulu lah. Kemana aja lu kemarin? Padahal mantul itu Mas. Jangan mengatakan saya gendut, Pak. Katakan saya langsing. Pasti saya akan lebih tersinggung. Banyak tenang. Jebul orang peneran ya, Pak. Kalau orang sabar tuh apa-apa peneran, Pak. Tapi kalau orang nggak sabar, apa-apa orang peneran. Dilok kayak ayu, ngenyek. Delok kelek, payah loh. Kita tuh angel loh, Pak. Nek wong sabar, opo-opo peneran. Betul nggak, Pak? Makanya kalau kita pengen hidup kita nyaman, belajarlah sabar, Pak. Tadi kita menahan diri dari reaksi yang negatif. Yang kedua, sabar seandainya ada yang tidak enak itu nggak apa-apa. Nggak enak sebentar, dinyek uang itu nggak apa-apa. Karena Allah akan melipat gandakan pahalanya untuk kita, baik kebaikan dunia maupun kebaikan di akhirat. Kalau kita sedang nggak nyaman, dihina orang, dilecehkan orang, dikecilkan orang, dianggap jelek, jangan membaca surat Fussilat ayat 34, ayat 35 plus surat Az-Zumar ayat 10. Siapa? Mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita di dunia itu kenyamanan, kebaikan, bahkan nanti kebaikan sampai panjang ke alam kubur dan ke alam akhirat. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.